Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar, sebuah channel yang akan mengajak mitra pendengar semua melakukan perjalanan wisata horor lewat cerita pengalaman mistis yang diambil dari kisah nyata para narasumber. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada para mitra pendengar semua yang selalu mensupport channel ini. Hingga channel ini masih aktif terus berkarya sampai saat ini. Mitra pendengar, pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah lanjutan dari pengalaman horor yang dialami oleh narasumber kita saat dia tinggal di rumah peninggalan ayahnya yang sudah lama sekali kosong. Dan buat yang belum menonton part pertamanya, kalian bisa lihat di beranda channel ini. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Singkat cerita, setelah selesai makan, kami mengobrol bersama di ruang tamu dan membahas pekerjaan yang akan kami kerjakan di hari esok. Karena rencananya kami akan mengecat area luar rumah yang memang sudah terlihat kusam. Saat itu, waktu menunjukkan jam 10 malam. Karena merasa ngantuk, akhirnya kami pun memutuskan untuk beristirahat tidur. Dan saat itu, kami tidur bersama di ruang tengah. Sebelum tidur, kami sempat saling bercanda dan membahas hal-hal tentang di kuliahan. Namun, di tengah-tengah kami sedang bercanda, tiba-tiba kami mendengar suara yang begitu keras dari arah dapur. Dan suaranya pun terdengar seperti seseorang yang menutup pintu, namun begitu keras. Dan memang, di dapur rumah itu ada satu pintu yang mengarah ke halaman belakang. Sontak hal itu pun membuat kami bertiga terperanjat karena kaget. Sambil saling menatap dan dipenuhi tanda tanya, saya pun bertanya kepada kedua teman saya yang lain. "Suara apa itu di dapur?" Kemudian Dodi pun menjawab,
Gak tahu gue juga. Tapi kayaknya seperti ada yang masuk lewat pintu dapur. Karena penasaran, lantas saya pun mengajak Adam dan Dodi untuk mengecek. Karena dikhawatirkan ada seseorang atau maling yang masuk lewat pintu belakang. Mending kita cek yuk. Gua takut kalau itu maling yang berniat mengambil barang-barang di rumah ini. Dan akhirnya kami bertiga pun langsung bangkit dan mulai berjalan ke arah dapur. Saat itu kami pun mulai melangkahkan kaki dan berjalan secara perlahan. Karena kalau memang itu adalah maling yang masuk, kami bisa menyergapnya secara langsung. Namun, di saat kami bertiga tiba di dapur, seketika kami langsung dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang sedang berdiri tepat berada di dekat pintu. Dengan wajah yang hitam dipenuhi oleh belatung dan salah satu matanya yang keluar menggantung di pipinya. Kami yang saat itu ketakutan langsung berlari menuju pintu depan. Namun, ketika kami mau melintasi ruang tamu, saya pun kembali dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Karena kebingungan kemana lagi kami harus berlari, akhirnya kami pun langsung kembali ke ruang tengah, tempat kami bertiga tidur dan bersembunyi di bawah selimut. Dengan nada berbisik, kemudian Adam pun bertanya, Ini gimana? Apa yang mesti kita lakuin? Baru saja Adam bertanya, tiba-tiba terdengar suara gaduh seperti seseorang yang sedang memukul-mukul lemari. Namun, suara itu pun tak berlangsung lama dan tiba-tiba berhenti. Masih dalam kondisi di bawah selimut, kami yang saat itu ketakutan mencoba hening dan tidak berbicara sedikit pun. Dan setelah beberapa saat kemudian, saya menyuruh Dodi untuk keluar dari selimut dan melihat keadaan. Namun, karena masih ketakutan, Dodi pun saat itu menolak. Dan karena saat itu tidak ada yang mau melihat kondisi di luar, akhirnya saya pun mencoba mengintip dari balik selimut untuk melihat keadaan. Namun, di saat itu saya dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang sebelumnya saya lihat di dapur, sedang berdiri di arah jalan menuju ke dapur. Karena ketakutan, saya pun kembali masuk dan bersembunyi di balik selimut. Anjrit, pocong itu masih ada di dapur dan dia sedang melihat ke sini. Lantas Dodi yang saat itu ketakutan langsung bertanya, Terus ini gimana, Ben? Gua takut. Kemudian saya pun langsung menyuruh Adam dan Dodi untuk membaca ayat kursi. Udah, mending sekarang kita baca ayat kursi. Semoga aja tuh pocong hilang. Dan akhirnya kami bertiga pun langsung membaca ayat kursi bersama.
Setelah selesai, kemudian saya pun mencoba mengintip dari balik selimut ke arah jalan menuju dapur tempat penampakan pocong tadi. Dan saat itu, saya melihat kalau pocong itu sudah menghilang. Kemudian, saya pun langsung memberanikan diri untuk keluar dari balik selimut dan melihat ke arah sekeliling. Dirasa sudah aman, saya pun langsung memberitahu Adam dan Dodi. Hei, udah keluar. Kayaknya pocong itu udah pergi. Dan akhirnya Adam dan Dodi pun keluar dari balik selimut dan langsung melihat sekeliling. Setelah kejadian itu, kami bertiga hanya terduduk di ruang tamu sambil membahas tentang kejadian yang sebelumnya kami alami. Hingga tak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Dan karena saat itu kami sudah mulai merasa ngantuk, akhirnya kami bertiga pun memutuskan untuk beristirahat tidur. Singkat cerita, waktu pagi pun tiba. Dan saat itu, kami bertiga sedang mengobrol sambil sarapan di sebuah warung nasi yang letaknya tidak jauh dari rumah. Di tengah obrolan, kemudian Adam mengatakan kalau dia ingin pulang di hari itu juga. Ben, gua sama Dodi udah ngobrol. Dan kayaknya gua sama Dodi pengen pulang aja deh. Jujur Ben, gua takut sama kejadian semalam. Dan kayaknya gua gak sanggup deh kalau harus nginep di rumah itu lagi. Kemudian Dodi pun ikut menimpal perkataan Adam. Iya Ben, sama, gue juga takut. Lo juga tahu sendiri kan, wajah pocong yang kita lihat semalam hancur gitu. Biasanya gue cuman lihat di film. Tapi kalau kayak semalam, jujur gue gak sanggup. Sampai sekarang juga gue masih terus kepikiran. Mendengar hal itu, saya pun agak sedikit kaget, mengingat kondisi rumahnya yang belum selesai dibereskan. Lantas, saya pun membujuk Adam dan Dodi agar mau menginap sehari lagi untuk membantu saya. Masa iya sih lu berdua mau pada pulang? Masa lu tega sih? Bantuin gua lah sehari lagi. Besok aja kita pulang. Bukan gitu Ben, gue gak sanggup kalau harus tinggal di rumah itu lagi. Tolonglah bantuin gua. Ya udah gini aja. Kalau nanti rumah itu berhasil terjual, gua janji kalian bakalan dapat bagian. Dan masalah semalam, lu juga kan tahu sendiri, setannya juga udah gak ada. Buktinya kita bisa tidur juga kan? Setelah bernegosiasi dengan Adam dan Dodi, akhirnya mereka pun mau untuk menginap dan membantu saya. Karena hari itu kami berencana untuk mengecat bagian luar rumah agar tidak terlalu kusam. Singkat cerita, kami pun mulai mengerjakan pekerjaan kami. Dan saat itu, saya berpikir, kalau saat siang, saya tidak akan mengalami sebuah gangguan gaib.
Namun ternyata saya salah karena saya mengalami gangguan itu. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Waktu itu, ketika saya dan Adam sedang mengecat tembok di bagian luar, saya pun merasakan ingin buang air kecil. Lantas, saya langsung bergegas untuk pergi ke kamar mandi. Posisi kamar mandi di rumah itu berada di bagian belakang yang posisinya dekat dengan dapur. Dan untuk ke sana harus melewati salah satu kamar tidur yang ada di ruangan tengah. Waktu itu, ketika saya lewat untuk ke kamar mandi, saya melihat posisi pintu kamarnya tertutup. Namun, ketika saya selesai buang air kecil dan hendak kembali ke depan, saya merasa heran karena saya melihat pintu kamarnya terbuka secara perlahan. Saat itu, saya berpikir kalau mungkin itu Adam atau Dodi yang masuk ke dalam kamar. Lantas, saya pun mencoba memanggil mereka. Dam, Dodi. Namun, saya tidak mendapatkan jawaban apapun. Kemudian, saya pun langsung mengecek ke dalam kamar dari balik pintu. Dan di saat itu, saya melihat Adam dan Dodi yang sedang duduk di kasur melihat ke arah jendela. Dan posisinya saat itu, mereka membelakangi saya. Lantas saya pun langsung menegur mereka. Lu pada ngapain sih berdua di sini? Bukannya terusin kerjaan biar cepet beres. Namun, saat itu saya tidak mendapatkan jawaban apapun dari mereka. Kemudian, tiba-tiba saya terkaget ketika mendengar suara panggilan Dodi dari luar. Ben, lu di mana? Sini bantuin gua bawa tangga. Mendengar suara panggilan Dodi, saya pun langsung melihat ke arah luar dan tersadar kalau Dodi ada di luar, lantas siapa yang ada di dalam kamar? Dan ketika saya kembali melihat ke dalam kamar, sosok yang menyerupai Adam dan Dodi pun menghilang. Karena takut, saya langsung bergegas berlari menuju keluar. Dan saat itu, saya tidak menceritakan apa yang saya alami kepada Adam dan Dodi. Singkat cerita, waktu maghrib pun tiba. Dan kami pun akhirnya selesai mengecat semua bagian luar rumah hingga tidak terlihat kusam lagi. Saat itu, kami sedang membereskan semua barang-barang kami karena rencananya esok pagi kami akan kembali pulang ke Jakarta. Waktu itu, kami bertiga
posisinya sedang berkumpul di ruang tamu. Kemudian, saat itu saya beranjak untuk pergi ke kamar, mengambil beberapa pakaian yang saya simpan di kamar. Namun, ketika saya baru membuka pintu kamar, kembali saya dikagetkan dengan penampakan sosok pocong yang sedang berdiri, namun badannya bergerak ke kanan dan ke kiri. Dengan perawakan wajahnya yang hancur, dipenuhi belatung, dan matanya yang melotot menatap ke arah saya. Karena ketakutan, saya pun mencoba pergi. Namun anehnya, saat itu tubuh saya sangat terasa berat untuk digerakkan, seperti ada sesuatu yang menahan. Hingga akhirnya, saya pun berhasil pergi dan berlari menuju Adam dan Dodi. Kemudian, saya langsung memberitahu mereka tentang penampakan sosok pocong yang saya lihat di kamar. Celaka. Itu pocong sekarang malah muncul lagi coba. Barusan gua lihat itu setan ada di kamar. Mana wajahnya serem lagi kayak seperti yang kemarin. Mendengar hal itu, lantas Adam dan Dodi pun langsung kaget. Lah, terus ini gimana? Gua juga bilang apa, Ben? Mending kita pulang aja. Saya yang saat itu mulai kesal karena terus-menerus diteror. Lantas mengajak Adam dan Dodi untuk melawan pocong itu. Udah. Kita nggak bisa kayak gini terus. Kalau kita kayak gini terus, kita akan terus diteror. Mending kita lawan aja tuh pocong. Karena gua juga nggak mau kalau nantinya rumah ini tidak laku dijual karena ada pocong di rumah ini. Sambil berjalan ke arah ruang tengah, saya pun berteriak, "Sini lu setan, lawan gua kalau berani. Jangan bisanya nakutin doang. Kalau berani, sini hadapin gua." Kemudian, tiba-tiba terdengar suara yang begitu keras dari jendela ruangan tengah, seperti ada yang memukul-mukul. Lantas, saat itu saya pun langsung kaget mendengar suara itu. Dengan perlahan, saya berjalan mundur untuk menghampiri Adam dan Dodi yang sedari tadi berada di ruang tamu dan bersiap untuk kabur. Namun, di saat Adam baru membuka pintu untuk kabur, kembali kami dikagetkan oleh penampakan sosok pocong dengan wajahnya yang sangat hitam dan matanya yang melotot sedang berdiri tepat di balik pintu. Kami yang saat itu benar-benar sangat ketakutan, lantas berlari menuju ke arah ruangan tengah. Namun tak disangka, ternyata di sana juga ada penampakan sosok kuntilanak yang sedang duduk di kursi sambil mengayun-ayunkan kakinya. Ketika saya perhatikan, sosok kuntilanak itu seperti sedang menggendong bayi. Namun, bayi yang digendong oleh kuntilanak itu menyerupai bayi pocong karena terlihat dari sosok bayi itu yang dibungkus kain kafan menyerupai pocong. Sontak saya yang ketakutan langsung mengajak Adam dan Dodi untuk kabur
lewat pintu belakang. Dan akhirnya kami pun berhasil keluar dari rumah itu dan berlari menuju sebuah warung yang memang terlihat agak cukup ramai. Singkat cerita, kami pun sejenak beristirahat di warung itu sambil membahas tentang pengalaman seram yang kami alami sebelumnya. Dan waktu itu, saya mengajak Adam dan Dodi untuk mencari orang pintar yang bisa mengusir setan-setan yang ada di rumah itu. Karena saya tidak mau kalau nantinya rumah itu tidak ada yang membeli akibat adanya setan di rumah itu. Kebetulan, saya meminta tolong ke salah satu warga yang ada di warung itu. Setelah menceritakan semua yang saya alami, si bapak itu pun bersedia membantu dan menyuruh saya untuk menunggu. Karena dia yang akan memanggil orang yang akan membantu saya. Hampir 1 jam kami menunggu. Hingga akhirnya si bapak tadi pun datang dengan membawa seseorang yang sepertinya seorang ustadz karena terlihat dari penampilannya. Kemudian si bapak itu pun lantas mengenalkannya kepada kami. Namanya Pak Rustam, dan beliau yang akan membantu kami untuk mengusir setan yang ada di rumah itu. Setelah menceritakan semua yang kami alami, akhirnya kami dan Pak Rustam pun berangkat menuju rumah itu, ditemani oleh beberapa orang warga yang sebelumnya ada di warung itu. Singkat cerita, kami pun tiba di depan pintu rumah. Kemudian, Pak Rustam pun langsung membuka pintu dan berniat untuk masuk. Dan di saat itu, saya mendengar Pak Rustam berkata, Astagfirullah, pantas saja kalian diganggu. Rumah ini sudah ada jin yang menempati. Dan sepertinya ada seseorang yang melakukan perjanjian dengan jin dan menyimpan barang sebagai tanda perjanjian di rumah ini. Kemudian, Pak Rustam pun berjalan perlahan dengan mengangkat tangan kanannya, seperti sedang mendeteksi sesuatu. Dan kami pun mengikuti dari belakang. Hingga akhirnya, langkah Pak Rustam pun berhenti saat di halaman belakang rumah. Kayaknya di sini barang itu disimpan. Tolong, coba kalian gali tanah ini. Lantas, saya dibantu salah satu warga menggali tanah itu. Dan di saat itu, saya mendapati sebuah bungkusan dari kain. Kemudian, Pak Rustam pun langsung mengambil bungkusan itu. Sambil memegangi bungkusan itu, kemudian Pak Rustam pun langsung membaca ayat Al-Quran. Setelah selesai, Pak Rustam pun langsung memberitahu kami, sekarang kalian sudah bisa tenang tinggal di rumah ini. Saya tidak tahu siapa yang melakukan perjanjian dengan jin ini. Tapi benda ini akan saya bawa untuk saya musnahkan.
Singkat cerita, setelah selesai, kami bertiga pun kembali ke warung untuk sekedar ngopi bersama bapak-bapak yang tadi membantu kami. Dan malam itu, kami tidak berani untuk tidur di rumah karena masih ada rasa trauma akan kejadian yang kami alami sebelumnya. Dan untungnya, ada salah satu bapak-bapak yang menawarkan agar kami beristirahat di rumahnya. Dan kami pun menyetujui hal itu. Singkat cerita, waktu pagi pun tiba. Dan kami sudah bersiap-siap untuk kembali pulang ke Jakarta. Dan sebelum pulang, tak lupa saya memasang papan pengumuman kalau rumah itu akan dijual. Satu bulan berlalu, dan akhirnya rumah itu pun berhasil terjual. Rumah yang kata ibu mempunyai sebuah kenangan, dan rumah yang memberikan saya, Adam dan Dodi, sebuah pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Dan cerita pun selesai.